Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi yang ada pada modul 1.1 oleh saya, Bernadita Kusuma Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pekalongan. Pendidikan dan pengajaran pada dasarnya tidaklah sama. Pengajaran itu sendiri adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran juga merupakan pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran teacher center. Saya juga menganggap ketuntasan materi pelajaran yang saya ampu, yakni pelajaran fisika, itu jauh lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik saya. Saya juga melihat nilai peserta didik saya dari aspek kognitif saja. Misalnya, jika peserta didik saya mampu mengerjakan soal ulangan fisika di sekolah dan sudah mendapatkan nilai minimal KKM, yakni nilainya 70, saya menganggap mereka sudah berhasil memahami materi fisika. Di dalam kelas pun, saya kurang menggunakan metode mengajar yang membuat peserta didik dapat aktif di dalam pembelajaran. Pembelajaran yang saya lakukan masih menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga saya hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang saya miliki ke peserta didik saya. Pembelajaran teacher center ini juga membuat saya lelah sendiri, karena saya menggunakan papan tulis sebagai alat untuk mencatat rumus fisika yang akan saya berikan ke peserta didik saya. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya tidak memperdulikan apakah peserta didik saya memahami materi fisika yang saya ajarkan, sebab mengingat materi fisika di setiap semesternya sangatlah banyak, sehingga fokus saya materi fisika harus sudah selesai sebelum penilaian sumatif semesteran akan dilaksanakan. Saya juga sering meminta peserta didik saya untuk menghafalkan rumus fisika yang saya catatkan, tanpa memikirkan bagaimana mereka menguasai materi tersebut sepenuhnya. Sehingga apabila mereka mendapatkan nilai di bawah KKM, saya merasa sedih dan kecewa. Saya pun juga merasa gagal apabila banyak peserta didik saya yang sampai tidak tuntas dalam materi pelajaran fisika yang saya ampu. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Saya seharusnya menjadi guru yang melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara.
Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan bagi peserta didik, yaitu pendidikan dan pengajaran yang harus berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Saya merasa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif, psikomotorik, spiritual, aspek sosial, dan juga aspek budaya. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya merasa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan di kelas hendaklah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Peserta didiklah yang terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga mereka memiliki kebebasan berekspresi dalam mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media yang tepat. Selain itu, menurut saya, guru juga harus memiliki model atau metode pembelajaran yang membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran, sehingga metode atau model pembelajaran yang digunakan di dalam kelas haruslah inovatif. Jika guru dapat memiliki model atau metode pembelajaran yang membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran, maka akan terciptalah pembelajaran yang menyenangkan di kelas dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, saya sebagai seorang guru juga harus mempelajari tentang karakteristik dari peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya pun harus lebih sabar di dalam mengajar dan mendidik peserta didik saya dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik saya. Dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya yaitu: yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Dengan melibatkan peserta didik saya sebagai pusat pembelajaran, sehingga peserta didik saya dapat menjadi lebih aktif di dalam pembelajaran di kelas. Menggunakan pembelajaran di abad 21 yang sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang berpikiran kritis, inovatif, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran yang menuntun, bukanlah pembelajaran yang menuntut. Karena tugas guru adalah menuntun peserta didik agar menjadi lebih baik. Guru sebagai teladan baik di dalam perkataan maupun sebagai perbuatan. Dan yang terakhir adalah mengenali karakter murid saya dengan baik. Dengan cara yang bisa saya lakukan adalah menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik saya. Sekian video saya pada kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.